Novel Baswedan adalah merupakan penyidik KPK, keponakan Anies Baswedan, dan mengakui bahwa usulan untuk dijadikan tersangka yang bernama Hasto Kristianto sejak tahun 2020. Namun demikian, Ketua KPK di era Jokowi yang bernama Firly Bahuri tidak mau menjadikan tersangka kepada Hasto Kristianto, termasuk kepada Harun Masiku, dan inilah beritanya. Novel Baswedan ungkap Hasto diusulkan tersangka sejak 2020, tapi pimpinan KPK era Jokowi menghalang-halangi. Masa jadi alat politik? Guys, muncul pertanyaan nih dari penetapan tersangka Hasto. Soalnya kasus sudah diselidiki dari 2019 tapi baru di 2024 jadi tersangka. Nah ternyata Hasto tuh menurut Novel Baswedan, ex penyidik KPK, udah diusulkan tersangka sejak 2020 loh. Tapi waktu itu pimpinan KPK era Jokowi yaitu Firly Bahuri halang-halangi dan kayak ada kepentingan waktu nanganin kasus Harun Masiku. Soalnya ya, menurut Novel, Firly itu juga nggak mau nangkep Harun sejak lama. Padahal bagi Novel, KPK tuh harus bekerja cepat biar nggak menunjukkan ada kepentingan politik. Kalau lamban kayak gitu, akhirnya muncul asumsi publik kalau KPK ini jadi alat politisasi hukum. Menurut kalian, zaman Jokowi dulu KPK jadi alat politik apa enggak sih guys? Ini benar-benar bikin geleng kepala. Kenapa? Karena menurut senior di KPK, Novel, Hasto diusulkan tersangka sejak tahun 2020. Pimpinan KPK saat ini tidak mau, karena kita tahu pada tahun 2020 siapa yang memimpin. Ibu Mega selalu mewanti-wanti tidak ada kadernya menjadi tersangka, karena Ibu Mega akan menjadi badan bagi kader terbaiknya menjadi tersangka. Karena baru tahun inilah berani KPK menetapkan Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku dan menyebabkan Harun Masiku supaya bisa keluar dan tak tertangkap hingga hari ini. Ini banyak sekali senior-senior bilang bahwa Pak Hasto ini sebenarnya dari tahun 2020 harusnya sudah ditangkap oleh KPK. Di sisi lain, oleh KPK berbicara karena kenapa menetapkan Hasto tersangka pada kemarin, karena setelah 5 tahun mencari alat bukti, di tahun kelima ini kecukupan alat bukti hingga ditetapkannya Hasto tersangka dalam kasus hilangnya Harun Masiku dan suap yang terjadi di Harun Masiku itu sendiri. Di sisi lain, di websitenya PDIP tiba-tiba menghilang foto dan poster Hasto. Kenapa? Karena kita tahu PDIP adalah partainya, Pak Hasto adalah sekjen PDIP. Menurut kalian gimana guys dalam kasus suap Harun Masiku dan menghilangnya Harun Masiku ini? Kalian bisa komen, mari kita diskusi guys. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD enggan banyak berkomentar terkait kasus Hasto Kristianto. Menurut Mahfud, penetapan tersangka Hasto merupakan kewenangan KPK untuk dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan. Enggak, saya tidak punya pandangan. Itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik, ya silakan aja dipertanggungjawab. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap. Hasto disangka bersama Harun Masiku yang sampai saat ini buron menyuap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Nama Hasto Kristianto jadi tersangka tertulis di surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau sprindik KPK per tanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap dengan tersangka Harun Masiku yang buron pada 10 Juni lalu. Hasto saat itu diperiksa KPK selama 3 jam, tas dan ponselnya juga disita penyidik KPK yang kemudian membuat Hasto marah dan melaporkan balik KPK ke polisi. Perampasan tas dan ponsel menyebabkan Hasto menolak meneruskan pemeriksaannya. Dan mereka yang masih meragukan 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan kau duduk aja di sebelah situ. Ini belum apa-apa, nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto.
Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIU. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus. Bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PD Perjuangan. Terima kasih. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak akan menyerah dan telah menyiapkan resiko terburuk yang mungkin terjadi. Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam keterangan video pada Kamis 26 Desember 2024. Komentar Hasto ini juga muncul untuk merespon langkah KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Ia menilai kasus hukum yang menjeratnya ini merupakan bagian dari resiko yang harus dihadapi setelah dirinya kerap mengkritik kekuasaan. Hasto pun mengungkit kisah Presiden Soekarno atau Bung Karno yang dipenjara di tengah perjuangannya memerdekakan Indonesia. Menurutnya, sebagaimana yang dilakukan Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Hasto juga meminta kader-kader PDIP agar jangan pernah takut menyuarakan kebenaran dan tetap solid menjaga partai. Selain itu, ia memerintahkan semua kader PDIP agar menjaga marwah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dari berbagai upaya merenggut kewibawaan partai. Sebelumnya, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 serta perintangan penyidikan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, pihaknya memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan Harun Masiku kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan, Hasto dan Harun diduga memberikan suap kepada Wahyu dengan uang senilai $57.350 Singapura atau setara dengan Rp683.462.890. Setio juga menyebut, suap ini dimaksudkan untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW, daerah pemilihan Sumatera Selatan menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Saat ini, KPK juga telah melarang Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Tak hanya Hasto,
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli juga dilarang bepergian ke luar negeri.